Di video kali ini gue mau menceritakan kembali pengalaman gue, dimana waktu itu gue nginep di rumah temen gue, dan bisa dibilang rumah temen gue ini agak angker. Dimana waktu itu banyak interaksi yang menurut gue sendiri pun gak masuk di akal, mulai dari bau-bau aneh, benda-benda yang bergerak dengan sendirinya, sampai ke penampakan. Penasaran gimana keseruan gue pas nginep waktu itu? Tonton terus videonya sampai habis, please banget, jangan di skip biar lu tahu cerita lengkapnya. Sebelum itu, buat lu semua yang belum subscribe, silahkan subscribe, nyalain notifikasinya di atas, dan share ke temen-temen lu, biar teman-teman lu bisa mendengarkan atau bahkan bisa bercerita di channel ini. Lagi-lagi gue mau ingetin ke lu semua, buat lu semua nih yang belum seduh kopi sekarang, gue saranin seduh sekarang kopinya. Karena apa? Karena kisah mau dimulai. Waktu itu lagi masa liburan sekolah, temen gue itu ngajakin buat nginep di rumah dia. Kebetulan waktu itu orang tuanya lagi keluar kota, jadi dia sendirian di rumah. Kebetulan juga dia itu satu tongkrongan sama gue. Jadi waktu itu gue lagi nongkrong, diajak lah sama dia, "Bre, nginep yuk di rumah gue, mumpung sepi nih rumah gue nih. Anak-anak yang lain pun ayo aja. Yaudah yuk, nginep yuk." Gitu. BTW temen gue nggak mau nih disebutin nama aslinya, tapi doi setuju nih buat gue angkat ceritanya, buat gue share ke kalian semua. Jadi buat kepentingan cerita, gue samarin aja kali namanya ya. Jadi Fikri. Gue waktu itu sama anak-anak datang sekitar jam 7 lah, jam 7 habis maghrib itu udah mau ke Isya, itu gue baru datang sama anak-anak ke rumah dia. Sampai rumah dia, salah satu temen gue itu ngusulin buat, "Bre, patungan yuk." Ya, buat beli kacang lah, kopi, rokok, apa segala macem. Dan ya udah, yuk patungan. Kita kumpulin lah tuh duit. Dan waktu itu gue yang jalan, gue yang belanja buat beli cemilan, ya buat nemenin begadang lah. Sementara gue belanja, si Fikri ini masuk ke dalam buat ngambil air panas lah buat kita nyeduh kopi. Selesai gue belanja, kita pun santai-santai ngopi. Ada yang bawa gitar, kita main gitar, kita nyanyi-nyanyi santai. Dan nggak kerasa jam udah menunjukkan pukul 11 malam. Salah satu temen gue itu ada yang nyium bau busuk. Dia bilang ke anak-anak termasuk gue, "Bre, lu nyium bau busuk gak?" Gue sama anak-anak yang lain jawab, "Nyium sih, tapi samar-samar ya. Bau bangke ya, bau busuk itu bau bangke." Gue sama anak-anak yang lain pun inisiatif buat nyari sumber bau itu, tapi sama sekali nggak ada baunya. Sumber baunya itu sama sekali nggak ada. Gue cari di mana-mana, di pojok-pojokan itu sama sekali nggak ada sumber baunya. Bau busuk itu ya ada lah sekitar 5 menit lah, itu baru hilang itu bau. Bau itu hilang dengan sendirinya. Dan lagi gue cari-cari itu nggak ada baunya sama sekali, dan tahu-tahu baunya hilang aja udah. Soal bau itu ya udahlah, lewat gitu aja, dan ya udah kita balik nongkrong lagi, kita asik-asik lagi. Kurang lebih waktu itu jam 12, gue mau ngopi lagi nih, dan gue minta tolong ke si Fikri ini buat, "Bre, gue minta tolong ambilin air panas, gue mau ngopi lagi." Karena waktu itu air panas sudah habis di termos. Ya udah bentar, gue ke dalam dulu, gue ngambil dulu bentar. Si Fikri ke dalam rumah buat ngambil air panas. Gak lama dari si Fikri ngambil air panas, gue
berempat sama anak-anak nih, lagi main gitar, lagi asik-asik ya kan, ada yang main HP, ada yang nyemilin kacang. Itu tahu-tahu posisi tadinya si Fikri itu masuk, pintu itu kebuka, nggak ditutup. Pintu rumahnya itu kebuka, nggak ditutup. Dan kita lagi asik-asik ngobrol, itu tahu-tahu pintu ketutup sendiri, kenceng banget, ya kayak pintu dibanting gitulah, kenceng banget itu pintu. Gue berempat yang di luar pun kaget, maksudnya ini si Fikri mau nutup pintu kok kagak pelan-pelan. Kita di situ kaget, tapi ya udahlah mungkin kelepasan nutupnya apa gimana gitu, ya udahlah. Nah, nggak lama si Fikri keluar sambil nenteng termos. Dia keluar, nanya ke kita, nadanya agak marah lah nadanya. Lu ngapain sih pada malam-malam mainin pintu baik, berisik? Lah kita yang di luar bingung, kita berempat di luar bingung. Lah siapa yang mainin pintu? Gua berempat di sini di luar, kagak ada yang sama sekali megang pintu satu orang pun. Si Fikri ikut kebingungan. Lah terus siapa yang nutup pintu? Secara logika, jadi pintu ini pintu-pintu kayu. Jadi ya nggak logis deh kalau misalnya pintu itu ketutup cuman karena angin. Karena pintunya itu rada berat juga rada seret di bagian bawahnya. Akhirnya ya udahlah, dibiarin lagi. Tadi yang pertama bau, yang kedua itu pintu nutup sendiri dengan kencang banget kayak gitu. Ya udahlah, kita masih berpikiran ya mungkin angin atau bagaimana, kita pun nggak mau ambil pusing dan lanjut nongkrong. Gua pun nyeduh kopi karena udah ada air panas. Selesai gua nyeduh kopi, kita nongkrong lagi, kita nyanyi-nyanyi lagi, ada yang sibuk main game. Nggak lama dari pintu nutup sendiri itu, lu tahu handle pintu nggak? Tahu kan handle pintu yang buat buka pintu, tahu kan? Itu dari dalam itu ada yang mainin handle pintu. Jadi abis kejadian pintu nutup itu, ya udah pintu ditutup aja, nggak usah dibuka, biarin aja. Nah, handle pintu itu ada yang mainin dari dalam. Itu kencang banget, kayak ada yang mainin. Dan sementara kita semua orang ada di luar. Di dalam sama sekali nggak ada orang. Lu mungkin kalau misalnya ada di posisi gue juga pasti bingung. Ini siapa yang mainin gagang pintu, nih siapa? Sementara handle pintunya dia itu nggak rusak sama sekali, normal-normal aja. Akhirnya selesai gagang itu dimainin, gue ya udahlah gue yang ngecek deh, gue beraniin diri nih buat ngecek nih. Gue buka, gue lihat ke dalam, nggak ada apa-apaan, biasa nggak ada apa-apaan. Tapi pas gue menutup pintu, itu di ujung mata gue, di pojokan ruang tamu, itu gue ngeliat sekelebatan putih-putih itu lewat. Nah lo, apaan tuh? Dan gue pun di situ ya nggak mau ngomong sama anak-anak. Ya udahlah, gue diem aja, nggak ngobrolin itu. Gue cuma bilang nggak nggak ada apa-apaan di situ. Ya mungkin rusak kali. Ya udahlah, biarinlah. Dia kita di situ kita udah mikir ini udah nggak beres, feeling udah nggak enak. Ini pasti ada apa-apaan. Cuman ya buat nenangin diri, lu gue deh, udah masing-masing aja sih. Gak lama dari itu, salah satu temen gue itu ada yang pamit buat tidur duluan dia, udah ngantuk banget soalnya. Ya udah, dia pun tidur. Jadi gue nongkrong nih berempat nih, yang satu udah tidur nih, termasuk si Fikri. Waktu itu jam udah menunjukkan pukul kurang lebih ya ada setengah tiga lah, Dan situ pun kita yang udah walaupun di luar tapi udah ngerasa nggak enak, mau pulang pun nanggung, udah mau pagi juga. Jadi ya udah kita mutusin buat tidur di sini aja lah, di luar aja lah, jangan di dalam, ngeri di dalam. Udah kita tidur bareng-bareng di
luar di teras. Kita tidur, jelang setengah jam, itu jam 3:04 lah kurang lebih. Gue juga nggak merhatiin jam waktu itu, jam 3:04, hampir mau jam 4 lah. Itu temen gue bangun, mukanya pucet, bangunin gue yang lagi tidur. Wah, panik banget itu bocah mukanya. Jadi gue lagi tidur dioyak-oyak sama dia, disuruh bangun. Pas gue bangun, gue liat muka dia udah pucet, keringetan, panik, takut, apalah itu. Pokoknya udah nggak karuan, itu ekspresi mukanya udah nggak karuan. Bilang, pulang aja yuk, pindah kek kemana kek, tidurnya jangan di sini yuk. Ya gue nanya dong, lu kenapa? Ada apaan? Ya lu cerita yang benar, ada apaan emang? Dia mau cerita pun agak takut, tapi ya terus gue paksa buat cerita. Akhirnya dia cerita. Jadi pas dia lagi tidur itu, dia dengar suara ketawa cewek. Jadi pas dia lagi tidur itu ada ketawa cewek itu di kuping dia yang bikin dia bangun. Itu temen gue yang pertama tidur itu. Dia dengar suara cewek dan gak lama dia bangun. Dia bangun duduk, dia lihat kanan kiri, itu suara dari mana? Akhirnya dia lihat kanan kiri ya kan. Nah, di ujung rumah dia itu kayak ada balai buat duduk, balai buat duduk itu yang dari bambu itu kan agak tinggi ya bawahnya ya. Di situ dia lihat ada cewek lagi kayang. Jadi cewek itu kayak di bawah balai itu lagi kayang gitu. Itu ngelihat ke arah dia dengan mata yang melotot, mukanya pucat, senyumnya lebar banget. Itu yang bikin dia panik, itu yang bikin dia takut, itu yang bikin dia keringetan dan mau ngajak pulang. Ya gua nggak ngeliat pun percaya nggak percaya, tapi dengan ekspresi dia yang kayak gitu yang bikin gue percaya. Dia pasti lihat sesuatu sih kayaknya, dan dia pun mengiyakan, iya gue lihat itu, gue lihat di situ ada cewek. Wah, dia kayang, senyumnya lebar banget melotot ke arah gue. Makanya gue nggak berani ngeliat itu lagi. Kita semua di situ yang udah bangun dengar cerita dia, mutusin buat ya udah kita ngumpul di sini, kita nggak usah tidur. Ya udah kita setel lagu ngapain kek? Kalau misalnya ada kejadian-kejadian yang nggak masuk akal, ya udah kita abaikan aja, nggak usah kita peduliin, udah biarin aja. Setelah dari itu nggak lama pun azan subuh. Abis azan subuh, si Fikri itu ngajakin, Bre, kita sholat subuh di masjid yuk. Ya udah yuk, kita sholat di masjid yuk. Ya udah, akhirnya gue berlima itu pun sholat di masjid. Dan lo tahu, kita nggak balik ke rumah Fikri itu sampai terang. Jadi kita nungguin terang itu di masjid. Abis sholat subuh itu kita nggak langsung pulang, kita nungguin terang itu di masjid. Udah begitu terang, baru kita balik ke rumahnya Fikri. Di situ kita langsung beres-beresin bekas-bekas kita begadang, kita beresin semua, udah bersih, kita pamit sama Fikri. Dan Fikri waktu itu, Bre, gue boleh nggak numpang istirahat deh di rumah lu, gue main ke rumah lu boleh nggak? Ya biar gue nggak di sini nih, soalnya nih first time dia diganggu kayak gini. Ya mungkin pas dia lagi sendiri ini first time buat dia sendiri ngalamin hal-hal yang kayak gitu. Akhirnya dia pun minta izin ke kita buat, gue di mana kek, terserah kek, yang penting gue nggak di sini. Ya udah, waktu itu si Fikri mutusin buat ke rumah gue. Gue balik sama Fikri ke rumah gue, dan dia pun istirahat di rumah gue. Dan lo tahu, dia nggak berani pulang ke rumah sebelum orang tuanya pulang. Jujur gue pribadi pun ya nggak keberatan, temen gue nginep ya silahkan.
Oke, jadi itu ceritanya dari pengalaman gua di mana gua nginep di rumah temen gua si Fikri, dan itu menurut gua ya yang tadinya kita mau nginep have fun malah jadi kayak gitu tuh ya di luar ekspektasi banget lah. Tapi ya jadi pengalaman pribadi juga. Oke, jadi segitu dulu video kali ini. Buat lo semua yang punya pengalaman yang pengen di-share di channel ini, bisa tulis aja dulu di kolom komentar cerita singkatnya. Mungkin nanti kalau ada kesempatan kita bisa cerita bareng di channel ini. Dari pengalaman kali ini gue bisa mempelajari sesuatu lagi, bahwasanya makhluk-makhluk tak kasat mata itu ada di mana-mana. Bahkan kita yang nggak punya niat buruk pun itu mungkin aja bisa mengganggu mereka. Semua orang mempunyai kisah, dan di balik semua kisah itu pasti ada pelajaran. Gua Wiki, see you next video. Pantengin terus channel Di Balik Kisah, karena di setiap kisah pasti ada pelajaran.